Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan membahas mengenai seputar apartemen gitu ya. Jadi saya gabungkan beberapa pertanyaan dari kalian untuk saya jawab di video kali ini. Yang pertama berbicara tentang kendaraan rusak gitu ya. Jadi dia mau bertanya tentang kendaraan bermotor roda 2 di area apartemen. Nah ini tidak hanya tentang roda 2 gitu ya, tapi juga untuk mobil gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab siapa gitu ya. Siapa yang harus bertanggung jawab menurut peraturan dan menurut perundang-undangan atas kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan. Nah, pemilik kendaraan ini juga adalah penghuni dari apartemen itu gitu ya. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Apakah pihak pengelola parkir, pihak security, atau pihak manajemen apartemen? Yang kedua yang ditanyakan adalah mengenai pajak bumi dan bangunan apartemen. Apakah memang dibayarkan meskipun masih atas nama perusahaan, dan pembayarannya ini apakah memang harus melalui perusahaan gitu ya, atau melalui pemilik apartemen, ataukah harus dibayar di Dispenda atau melalui bank? Seperti itu. Saya akan menjawabnya satu persatu buat kalian. Nah, mengenai pertanyaan yang pertama, untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab, memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dianalisa begitu ya. Yang pertama, mengenai perjanjian antara manajemen apartemen dengan pengelola parkir. Yang kedua, perjanjian antara penghuni dengan pengelola parkir. Dan yang ketiga, dasar hukum atau payung hukum pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Nah, oleh karena saya belum membaca semuanya gitu ya dan mempelajari perjanjian-perjanjian tersebut, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda itu langsung ke bagian yang ketiga gitu ya, yaitu apa payung hukum atau dasar hukum secara normatif yang bisa saya tunjukkan kepada Anda pasal-pasal yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Nah, yang pertama kita akan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada di dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Nah, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Dan pasal 1367 itu menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya gitu ya. Nah, ini juga ditegaskan lagi di pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaannya sendiri. Nah, permasalahan mengenai kendaraan rusak di apartemen ini juga bisa dirujuk atau bisa merujuk pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Pasal 406 ayat 1 itu menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000 gitu ya. Nah, ada undang-undang yang lebih khusus gitu ya yang mengatur tentang permasalahan ini gitu ya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi di pasal 7 butir F dan G, poin F dan G Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah bagian yang ke F adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan poin G adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan itu tidak sesuai dengan perjanjiannya. Itu kenapa perjanjian yang tadi saya katakan di awal itu sangat penting untuk dilihat dan dipelajari begitu ya. Apakah memang ada perjanjian di antara pihak pengelola apartemen dan juga pengelola parkir,
antara penghuni dan pengelola parkir dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi bagian yang sangat penting untuk para penghuni itu meminta perjanjian itu kalau memang belum dikasih. Nah, pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemberian ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi gitu ya. Kemudian pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang tadi itu tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ternyata kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahannya pelaku usaha gitu ya, atau yang pemilik apartemennya atau pengelola apartemen dan pengelola parkir, tapi ternyata itu adalah kesalahan dari konsumen itu sendiri. Nah, kalau kesalahannya dari konsumen, maka unsur pidana ini tidak akan bisa diberlakukan atau tidak bisa dituntut lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut. Nah, sedangkan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga mengatur dengan jelas bahwa pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 dan 2, ayat 3 dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Jadi berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab pertanyaan Anda, maka sesuai ketentuan yang berlaku, pelaku usaha itu atau pengelola parkir dalam hal ini itu harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Nah, apabila pelaku usaha menolak atau tidak mau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka hal ini dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukannya ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dan proses pidana ini juga dapat dijalankan gitu ya, karena adanya unsur kesalahan sehubungan dengan sengaja dan atau melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain gitu ya. Nah, sebagai langkah awal gitu ya, sebagai langkah awal sebenarnya ada baiknya untuk ini dilakukan mediasi terlebih dahulu. Adakan pertemuan ketiga pihak gitu ya, jadi pihak penghuni apartemennya yang dalam hal ini menjadi korban, kemudian pengelola parkir dan juga dengan manajemen apartemen untuk menemukan solusi terbaik terhadap penyelesaian permasalahan ini. Seperti itu sih. Jadi sebelum kita melakukan tuntutan baik di pengadilan negeri maupun tuntutan pidana gitu ya, laporan pidana, ada baiknya kita melakukan mediasi dulu. Nah, kan kalau di apartemen itu kan sudah ada perhimpunan ya, P3SRS gitu ya. Nah, gunakan wadah itu juga untuk bisa meminta untuk melakukan mediasi di antara pihak manajemen apartemen dan juga kepada pengelola parkir, sehingga permasalahan ini akan lebih baik bisa diselesaikan secara baik-baik seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua gitu ya, mengenai pembayaran PBB apartemen. Nah, sebenarnya banyak orang beralih ke apartemen gitu ya, beralih untuk membeli apartemen untuk tinggal di sana gitu ya, di apartemen itu karena memang pada dasarnya harga jual apartemen ini masih sangat mungkin untuk dicapai atau digapai oleh anak-anak muda gitu ya. Akan tetapi apabila memang benar Anda berniat untuk membeli apartemen atau sudah terlanjur membeli apartemen begitu ya, maka sebenarnya hal yang harus Anda pertimbangkan atau wajib Anda pertimbangkan sebelum membeli atau sebenarnya sudah terlanjur membeli begitu ya, maka yang harus kalian lihat adalah beberapa biaya-biaya yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Mulai dari biaya perizinan, biaya-biaya perizinan begitu ya. Kemudian biaya service charge, biaya pajak bumi dan bangunan gitu ya. Dan biaya IPL gitu ya, biaya iuran-iuran yang lain. Nah, ini harus dipertimbangkan begitu ya. Karena apartemen ini termasuk dalam bangunan strata titel gitu ya. Bangunan strata titel ini adalah bangunan bersusun atau bertingkat yang digunakan secara bersama-sama. Nah, ini juga biasanya diterapkan pada apartemen gitu ya, strata titel ini ya, atau kondominium, mall, gedung perkantoran, ataupun rumah susun.
Nah, bangunan ini terdapat bagian yang menjadi hak milik masing-masing individu atas ruang pribadi, serta ada bagian hak bersama gitu ya, yang menjadi milik bersama. Nah, milik bersama ini kan biasanya juga fasilitas, disebut dengan fasilitas bersama gitu ya. Jadi taman atau lobi atau hal-hal yang lain yang memang diklaim menjadi milik bersama, parkir dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana perhitungan PBB atas bangunan strata titel ini gitu ya? Saya akan membahasnya lebih lanjut. Nah, bangunan strata titel ini termasuk dalam PBB di sektor pedesaan dan perkotaan atau P2 gitu ya. Nah, PBB P2 ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan gitu. Nah, PBB P2 ini masih dikenakan pajak pusat. Itu paling lambat di tahun 2013 gitu ya. Nah, sejak saat itu, sejak 30 Desember 2013, maka PBB P2 ini sebenarnya sudah masuk ke pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi bukan lagi masuk ke pajak pusat begitu ya. Kecuali ya itu, jadi kecuali PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan seperti itu ya. Nah, dalam menentukan besarnya PBB terutang, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu ya di dalam bangunan itu sendiri. Yang pertama adalah adanya bangunan bersama, yaitu bagian dari rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi. Contohnya ya lahan parkir gitu ya, jalan lingkungan dan lobi begitu ya. Nah, ada juga benda bersama. Benda bersama ini termasuk benda yang bukan merupakan bagian dari rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Contohnya adalah lift, tangga, kolam renang, bahkan ada juga yang punya ruang untuk gym gitu ya, ruang olahraga seperti itu dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga adalah tanah bersama. Tanah bersama ini yaitu sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang berdirinya rumah susun. Jadi rumah susun itu berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai tanah bersama milik penghuni apartemen. Nah, untuk pembayaran PBB gitu ya, pembayaran PBB ini bisa dilakukan secara offline maupun online gitu ya. Nah, untuk offline itu bisa di kantor pos, bisa di bank yang ditunjuk berdasarkan kebijakan pemerintah, dan juga melalui petugas pemungut di kelurahan atau kantor desa terkait. Tapi untuk yang ketiga ini saya tidak sarankan gitu ya, akan lebih baik kalian ke bank ataupun ke kantor pos. Atau juga bisa dilakukan secara online. Nah, kalau online ini biasanya melalui internet banking yang tersedia dalam aplikasi mobile phone gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau PBB ini masih atas nama developer gitu ya, atau pihak manajemen apartemen gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang keberatan untuk melakukan pembayaran PBB apabila namanya ini belum atas nama dirinya gitu, atau atas nama penghuni gitu ya. Karena menurut mereka bukti kepemilikan sah itu kalau unit apartemen sudah menjadi milik penghuni, itu adalah akta jual beli dan juga sertifikat atas nama penghuni, bukan atas nama developer. Sehingga kalau memang itu masih atas nama developer, maka mereka enggan atau mereka tidak mau untuk melakukan pembayaran. Tetapi harus diingat bahwa sebenarnya wajib pajak itu adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan atau menikmati tanah dan atau bangunan. Nah, apabila kalian sudah masuk di dalam dan sudah tinggal di dalam apartemen itu, di dalam penghuni itu, maka kalian adalah orang yang memanfaatkan dan menikmati tanah dan atau bangunan yang ada di tempat itu. Jangan lupa tentang hal itu. Nah, kalau kalian memang sudah menghuni apartemen tersebut dan surat-suratnya juga sudah lengkap gitu ya, sudah ada akta jual belinya, sudah ada sertifikat atas nama Anda gitu ya, atau mungkin ada sertifikat yang ditunjukkan oleh developer gitu ya, maka sebenarnya sudah seharusnya atau sudah wajib untuk Anda membayar PBB. Nah, masalahnya adalah apabila apartemen tersebut belum melakukan pertelaan sehingga tidak dapat dilakukan pemecahan sertifikat. Nah, di sini nantinya perhitungan PBB tiap unit apartemen itu akan menjadi kacau begitu ya. Nah, saran saya tiap penghuni apartemen itu kan sebenarnya, atau tiap apartemen itu kan sudah ada P3SRS gitu ya, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Nah, gunakan perhimpunan itu sebagai wadah untuk berdiskusi dan menjadi jembatan dengan pihak manajemen, jadi manajemen apartemen dan juga atau developer kalau memang dua hal ini dikerjakan oleh perusahaan yang berbeda gitu ya, mengenai pemecahan sertifikat, sehingga pembayaran PBB itu juga dapat dilakukan dengan mudah dan tepat perhitungannya. Nah, apabila Anda masih memiliki hanya PPJB atau pengikatan jual beli, maka memang akan sangat sulit begitu ya, karena secara
hukum, kalian hanya terikat di dalam perjanjian, tapi sebenarnya kalian belum sah memiliki apartemen tersebut. Jadi perlu dilihat lagi berkas-berkas atau dokumen-dokumen hukum yang kalian miliki, apakah memang itu sudah ada akta jual belinya ataukah masih PPJB begitu ya, masih pengikatan jual beli. Kalau memang itu sudah akta jual beli dan sertifikatnya yang menjadi kendala karena belum dibalik nama ke atas nama Anda, maka lakukanlah mediasi yang baik supaya kalian juga bisa menghitung PBB untuk tiap unit apartemen ini dengan tepat dan bisa membayarnya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bisa memberikan nilai yang bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menonton dan mendengarkan penjelasan saya melalui video ini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, atau kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.